Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Berawal di tahun 1960-an, dua orang anak remaja yang bernama Carol dan Reggie, saat itu mereka duduk di bangku sekolah menengah, tepatnya di wilayah South Carolina di negara Amerika. Carol dan Reggie adalah anak muda yang dimabuk cinta, namun mereka memiliki perbedaan dalam sudut pandang tentang masa depan. Setelah lulus sekolah, akhirnya mereka berpisah dan Reggie mengikuti pelatihan tentara angkatan laut. Dia juga sempat menikah namun berakhir dengan perceraian. Reggie setelah bertahun-tahun bekerja sebagai tentara, akhirnya dia pulang ke kampung halaman dan bekerja sebagai pembangun jalan kereta api. Carol beberapa tahun itu, dia juga sempat menikah sebanyak 2 kali, namun semuanya berakhir dengan perceraian. Pernikahan kedua Carol hampir berakhir fatal, di mana pada tanggal 18 Februari di tahun 1987, saat itu Carol hidup dengan anaknya yang berusia 10 tahun, dia bernama Honda, di wilayah South Carolina. Hari itu mantan suami Carol mengetuk pintu rumah Carol dan setelah dibukakan pintu, dia melepaskan 6 kali tembakan dan semuanya itu diarahkan ke tubuh Carol. Setelah menembak Carol, pria itu langsung masuk ke dalam mobilnya dan di sana dia menembak kepalanya sendiri. Carol langsung dilarikan ke rumah sakit dan dokter berhasil menyelamatkannya, sedang mantan suaminya dinyatakan meninggal di dalam mobil. Selama 8 tahun ke depan, Carol di bawah pengawasan dan juga pengasuhan anaknya Honda. Pada tahun 1995, Carol melakukan tes darah dan dokter telah mendiagnosis dirinya terkena kanker liver. Dokter juga menemukan jika saat Carol dirawat di rumah sakit dan dia menerima transfusi darah, ternyata darah tersebut dari orang yang memiliki hepatitis C. Carol yang tidak mengetahui kondisinya dan juga tidak menjalani perawatan, darah yang mengandung hepatitis C itu mengakibatkan kanker liver. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya Carol pulih dan mendapat kerja di sebuah customer service, yaitu di perusahaan TV. Beberapa tahun Carol bekerja di sana dan suatu hari dia mendapat klien yang butuh bantuannya. Carol ketika mendengar suara tersebut, dia langsung mengingat jika pria itu adalah mantan kekasihnya di waktu SMA, yaitu Reggie Summer. Carol menanyakan jika itu benar Reggie teman sekolahnya, dan di saluran telepon itu, Reggie menjawab jika benar dia adalah Reggie mantan kekasihnya. Mereka berdua saling tukar nomor telepon dan berjanji akan bertemu untuk ngobrol lebih lanjut. Setelah hari itu, Carol dan Reggie sangat dekat dan sering bertemu untuk ngobrol tentang kehidupan mereka. Reggie tinggal tidak jauh dari tempat Carol dan setelah bertemu, cinta lama di antara mereka bersemi kembali. 6 bulan setelah Carol menerima telepon dari Reggie, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Setahun kemudian, mereka menjual rumah yang ada di South Carolina dan pindah ke wilayah Florida. Anak Carol yang bernama Honda sangat sedih melihat ibunya meninggalkan rumahnya, namun dia bahagia kini ibunya mendapat pendamping hidup dan telah hidup bahagia. Beberapa tahun Honda terus berkomunikasi dengan ibunya melalui via telepon. Suatu hari Honda menghubungi ibunya, namun Carol tidak menjawab dan tidak membalas SMS anaknya. Setelah 24 jam Honda tidak mendengar suara ibunya dan Reggie, dia mulai khawatir. Karena saat itu Reggie juga terkena diabetes dan biasanya setiap hari mereka akan bertukar kabar. Setelah 72 jam Honda tidak mendapat kabar dari mereka, Honda akhirnya memutuskan untuk menyetir mobil dan menuju ke Jacksonville, yaitu di mana ibunya tinggal. Setelah 4 jam dalam perjalanan, Honda sampai di rumah ibunya. Honda mengetuk pintu rumah ibunya dan memanggilnya dari luar, tetapi Honda melihat lampu di dalam rumah, semua masih dalam keadaan menyala.
Honda akhirnya membuka pintu dari belakang dan memanggil ibunya di sana, namun yang menyapa Honda hanyalah anjing milik ibunya yang bernama Mickey. Honda sangat khawatir karena ibunya tidak pernah meninggalkan anjing itu dan biasanya dia akan membawanya kemana dia pergi. Honda melihat di atas meja makan terdapat 2 piring yang masih ada makanannya dan menurutnya makanan tersebut sudah mulai membusuk. Di tempat cucian piring juga masih dalam keadaan berantakan dan itu membuat Honda semakin khawatir karena dia tahu jika ibunya adalah tipe wanita yang sangat rapi. Honda tahu jika ibunya tidak akan mungkin keluar rumah dan meninggalkan semua itu dalam keadaan berantakan. Honda melihat di ruang keluarga dan di sana dia melihat handphone ibunya dan juga terdapat tas yang berisikan obat-obatan. Dia tahu jika ibunya dan Reggie tidak akan mungkin keluar rumah tanpa membawa obat-obatan. Seketika Honda menelpon bantuan darurat yang ada di wilayah Jacksonville dan melaporkan jika ibunya dan Reggie menghilang. Polisi melakukan pengecekan terhadap mobil Reggie dan mereka berhasil menemukan mobil tersebut di kota kecil di wilayah Florida. Dan mereka menemukan mobil tersebut terparkir di dekat hutan yang jarang dilewati oleh orang. Di mobil polisi tidak menemukan jejak mereka, namun terlihat jika mobil itu telah kehabisan baterai. Maka diduga jika pemilik mobil meninggalkannya di sana karena mobil dalam keadaan bermasalah. Pencarian Carol dan Reggie terus dilakukan selama 5 hari dan hari itu polisi mendapat telepon yang mengatakan jika dirinya adalah Reggie. Dan dia melihat berita atas hilangnya dirinya dan juga istrinya Carol. Di saluran telepon pria itu mengatakan jika dirinya dan istrinya Carol dalam keadaan selamat. Dan dia meninggalkan mobilnya di dekat hutan karena mobil itu mengalami kerusakan. Dia meminta kepada polisi agar menghentikan pencarian karena mereka sedang liburan. Polisi tidak percaya dengan pengakuan pria tersebut karena Reggie kala itu telah berusia 61 tahun dan pria yang ada di telepon itu bersuara seperti anak remaja. Polisi menanyakan kepada pria itu apakah istrinya juga bersamanya dan pria itu menjawab jika istrinya dalam keadaan baik. Pria itu langsung menyuruh seorang wanita untuk berbicara di telepon dengan polisi, namun polisi juga tidak percaya karena suara wanita itu seperti anak remaja. Sedang Carol, dia sudah berusia 61 tahun. Polisi merekam percakapan dengan pria yang mengaku Reggie dan juga Carol dan rekaman tersebut mereka berikan kepada Honda. Honda mengatakan jika itu bukan suara ibunya atau suara Reggie. Polisi melakukan penelusuran yang lebih dalam kartu kredit milik Carol setelah dia dinyatakan menghilang. Kartu tersebut masih melakukan transaksi di sebuah ATM. Polisi menanyakan kepada pihak bank dan menyuruh mereka untuk membuka kamera CCTV. Ternyata yang melakukan transaksi di sana bukanlah Reggie atau Carol, namun seorang pria yang masih muda. Sulit mencari identitas pria yang mengambil uang dari ATM, maka polisi melihat nomor telepon yang dia gunakan untuk menelpon polisi dan melihat daftar panggilannya. Nomor tersebut telah digunakan untuk menghubungi rental mobil dan menurut polisi, pria yang ada di rental mobil sama dengan pria yang ada di ATM. Namun yang menyewa mobil di sana adalah seorang wanita yang bernama Tiffany Cole. Di tempat rental polisi mendapat informasi jika semua mobil di sana telah terdapat alat tracking untuk melihat kemana mobil dibawa oleh penyewa. Mobil yang disewa oleh Tiffany menunjukkan ke sebuah motel yang ada di wilayah South Carolina. Polisi langsung membentuk tim untuk menyelidiki apa yang ada di dalam motel tersebut. Pada tanggal 14 Juli, polisi tiba di dalam motel di mana Tiffany menginap. Di sana polisi langsung mengetuk pintu kamar yang ditempati oleh Tiffany dan di sana polisi menemukan 3 orang di dalam kamar, yaitu Tiffany Cole, pacar Tiffany yang berusia 23 tahun, dia bernama Michael James Jackson, dan juga teman mereka yang masih berusia 19 tahun,
dia bernama Alan. Di kamar motel juga terdapat barang-barang yang baru mereka beli seperti komputer, video game, parfum, dan juga barang-barang lainnya. Polisi juga menemukan kunci mobil milik Reggie dan dompet koleksi koin milik Reggie. Ketiga orang yang ada di motel itu, polisi langsung bawa ke ruang interogasi dan ditempatkan di ruang yang berbeda. Polisi sangat yakin jika mereka tahu di mana keberadaan Carol dan Reggie. Awalnya ketiga orang itu tidak mau bicara dan tidak kooperatif dengan polisi, namun tiba-tiba Tiffany mengatakan kepada polisi jika memang mereka telah merampok harta benda milik Carol dan suaminya, namun mereka tidak melakukan hal yang buruk. Tiffany juga memperjelas kepada polisi jika dia dibantu oleh ketiga temannya, yaitu Bruce yang masih berusia 19 tahun, dia adalah teman Alan, dirinya dan juga kekasihnya. Polisi hari itu langsung memanggil Bruce yang tinggal tidak jauh dari tempat itu dan juga dibawa ke ruang interogasi. Bruce di sana mengatakan secara detail apa yang mereka lakukan kepada Carol dan juga Reggie. Bruce mengatakan jika semua itu berawal dari Tiffany. Tiffany adalah tetangga Reggie ketika mereka masih di South Carolina dan keluarga Tiffany kala itu mendapat banyak kesulitan. Reggie serta Carol berusaha untuk membantu keluarganya di mana ayah Tiffany dalam keadaan sakit dan Tiffany kala itu menjadi anak yang terlantar. Carol dan Reggie memberikan kebutuhan pokok kepada mereka, bahkan Tiffany dianggap seperti anak perempuan mereka. Seperti pada tahun 2001 sebelum mereka pindah ke Florida, Carol dan Reggie menjual mobil mereka dengan harga cuma-cuma kepada Tiffany karena mereka tahu Tiffany sangat membutuhkan mobil tersebut. Pada bulan Juni di tahun 2005, Tiffany mendapat undangan untuk melakukan pesta di wilayah Florida bersama dengan pacarnya Michael. Dan karena mereka kehabisan uang, Tiffany dan pacarnya akhirnya dikeluarkan dari tempat penginapan. Di sana Tiffany mengingat jika keluarga Carol tinggal di wilayah Jacksonville. Malam itu Tiffany mengajak pacarnya untuk datang ke rumah Carol dan tanpa memberitahunya terlebih dahulu, Tiffany langsung mengetuk pintu rumah Carol. Carol ketika membukakan pintu dan dia melihat Tiffany, dia sangat senang karena setelah dia pindah ke Florida, mereka tidak pernah bertemu. Carol menyuruh mereka untuk masuk dan Tiffany mengatakan jika dia butuh tempat untuk bermalam. Carol sangat senang dengan kedatangan mereka dan menyuruh mereka untuk menginap kapanpun mereka mau. Carol memasak malam itu dan mereka makan malam bersama. Di saat makan malam itu, Reggie mengatakan jika dia kini hidup lebih tenang. Setelah dia menjual rumah yang ada di South Carolina, dan mereka mendapat untung yang besar yaitu $99.000. Tiffany dan Michael saling berhadap-hadapan dan mereka saling memberikan kode yang dimana kode tersebut untuk mereka kembali ke rumah itu. Keesokan harinya Carol menyiapkan sarapan pagi sebelum mereka meninggalkan rumahnya. Setelah Tiffany dan Michael keluar dari rumah Carol, di dalam mobil mereka merencanakan bagaimana cara untuk mendapatkan uang simpanan mereka yang berjumlah $99.000. Sebulan kemudian, pada tanggal 8 Juli, Tiffany mengajak kedua orang lainnya, yaitu Bruce dan Alan, untuk melakukan rencananya. Tiffany tahu jika Carol adalah wanita yang sangat welcome dengan siapapun, maka dia menyuruh kedua pria itu untuk mengetuk pintu rumah Carol. Malam itu Carol membukakan pintu walaupun Carol tidak mengenal mereka, namun dia tetap menanyakan apa yang dapat dia bantu. Pria itu mengatakan jika mobilnya dalam keadaan rusak dan dia butuh telepon. Setelah mereka masuk ke dalam rumah Carol, kedua pria itu langsung mengeluarkan pistol mainan. Carol sangat ketakutan dan salah satu dari mereka mengikat tangan Carol dan menutup mulutnya dengan lakban. Karena suara berisik, Reggie yang sedang di garasi masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang terjadi. Reggie yang sudah sangat lemah dan kakinya yang rapuh, dia tidak bisa berbuat banyak.
Kedua pria itu pun langsung mengikat kaki dan tangan Reggie dan juga membuka mulutnya dengan lakban. Kepala mereka pun diikat dengan lakban kecuali lubang hidung mereka. Setelah mereka terikat, Bruce langsung menghubungi Michael dan Tiffany yang ada di jalan dengan mobil yang mereka sewa. Tiffany masih menunggu di dalam mobil sedang Michael turun dan masuk ke rumah Carol. Di sana dia mengambil semua barang-barang berharga milik mereka dan setelah semua barang berharga telah mereka ambil, Tiffany mengatakan agar membawa Carol dan Reggie ke dalam mobil. Michael dan Bruce membawa kedua korban ke garasi dan menyuruh mereka untuk masuk ke bagasi. Bruce keluar dari rumah Carol dan menyusul Tiffany di tengah jalan, sedang Michael dan Alan mereka membawa mobil milik Carol. Kedua mobil itu mereka bawa ke dekat perbatasan Georgia dan di sana terdapat hutan yang terpencil. Tiffany dan ketiga pria itu ternyata telah menyiapkan tempat tersebut 2 hari sebelumnya. Michael dan Alan yang menyetir mobil Carol, dia berhenti di dekat lubang yang telah mereka gali. Mobil Tiffany dan Bruce berhenti di belakang mobil tersebut dan di sana mereka keluar dan membuka bagasi mobil milik Carol. Carol dan Reggie dalam keadaan kepanasan, keduanya saling berpelukan dan menangis sambil berdoa. Tiffany dan teman-temannya mereka tahu jika kedua korban sudah dalam keadaan lemas, maka mereka tidak menambahkan tali atau lakban. Tidak sampai di situ, Tiffany sebelum Carol masuk ke dalam lubang, dia mengambil semua perhiasan miliknya. Di dalam lubang, Carol dan Reggie saling berhadap-hadapan dan mereka saling memeluk dan menangis. Di sana Reggie memohon kepada mereka untuk melepaskan istrinya dan dia akan memberikan apa yang dia minta. Michael dan teman-temannya meminta kepada Reggie untuk mengatakan semua kode PIN ATM dan menunjukkan di mana saja mereka menyimpan uang dan perhiasan mereka. Setelah kode PIN dan informasi lainnya mereka dapat, Tiffany tidak sampai di situ saja. Dia menyuruh teman-temannya untuk mengisi lubang tersebut dengan cangkulan tanah. Cangkul demi cangkul memenuhi lubang tersebut dan Carol sepertinya baru menyadari jika di dalam grup tersebut terdapat Tiffany. Carol tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan kekecewaannya atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Tiffany. Pria itu terus menutup lubang dengan tanah hingga mereka tidak terlihat. Menurut Bruce, ketika tanah sudah menutup mereka, dia masih mendengar suara dari dalam tanah. Setelah mengubur kedua korban, mereka menyetir mobil Carol dan meletakkan di wilayah Florida, di mana mobil Carol ditemukan oleh polisi. Beberapa jam kemudian, Tiffany dan 3 pria itu mengembalikan mobil sewaan dan mereka pergi ke tempat ATM untuk mengambil uang milik Reggie dan juga uang milik Carol. Inilah foto mereka sedang merayakan keberhasilan telah mengambil harta dan mengubur tubuh Carol dan Reggie. Menurut hasil otopsi, dalam kedua jasad korban ditemukan dalam saluran pernafasan terdapat banyak tanah, yang berarti mereka meninggal karena terkubur dalam keadaan hidup. Di akhir persidangan pada bulan Oktober di tahun 2007, dia terbebas dari hukuman mati. Namun dia dijatuhi hukuman selama 45 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Sedang Tiffany, Michael dan juga Alan, mereka bertiga mendapat hukuman mati. Pada tahun 2017, Mahkamah Agung di Florida memerintahkan agar dilakukan persidangan ulang terhadap Tiffany, Alan dan juga Michael. Karena juri-juri di sana kurang setuju jika mereka harus mendapat hukuman mati. Pada bulan Juni di tahun 2022, Alan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Di bulan Agustus di tahun 2023, Michael dijatuhi hukuman mati, sedang Tiffany pada tanggal 23 Agustus di tahun 2023, dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.